Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 811. Di Sekte Gerbang Ziyun, Domain Timur. Setelah mendengar pengakuan Tang Yi, Ziyunyan masih tidak bisa percaya, dalam setengah tahun, seseorang bisa menjadi sangat kuat. Dan itu telah berkembang ke titik di mana dia bisa mengalahkan panglima perangnya, yang terlalu gila dan menakutkan. Bagaimanapun, Ziyunyan tidak bisa mempercayai fakta ini. Lagi pula, bahkan jika Anda jenius, bahkan jika Anda berbakat, bagaimana Anda bisa berkultivasi ke tingkat yang tinggi dalam setengah tahun? Sangat tidak mungkin. Tapi, ketika Ziyunyan masih dalam pemikiran, Sangguan Siyu terbang mendekat dan turun di sampingnya. Murid Siyu telah melihat tuannya. Sangguan Siyu memberi hormat Ziyunyan. Pada saat ini, penampilan Sang Siyu terlihat sangat tenang, dan ada sedikit perbedaan dari biasanya, sekarang dia memiliki sedikit rasa dingin dalam temperamennya. Meskipun Sangguan Siyu tampak menjadi lebih tenang, namun, sikap dan raut wajahnya mengkhianati temperamennya. Wajahnya pucat dan jari-jari yang sedikit gemetar, suasana hati Sangguan Siyu saat ini sangat tidak stabil. Mendengar suara Sangguan Siyu, Ziyunyan sedikit pulih dari keterkejutannya, dan kemudian bertanya kepada Sangguan Siyu. Dia memiliki perjanjian denganmu selama setengah tahun. Iya. Sangguan Siyu mengangguk dan mengakuinya. Memang benar. Setelah mendengar Sangguan Siyu mengaku, Ziyunyan tiba-tiba mulai mengerti. Sekarang, selain guncangan di hatinya yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, suasana hatinya juga sama kompleksnya. Jika Tang Yi datang ke Sangguan Siyu, Ziyunyan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, Sangguan Siyu adalah muridnya, dan dia juga tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia juga ingin Tang Yi untuk mengakhiri masalah ini lebih awal, dan membiarkan dia segera pergi. Namun, jika masalah ini tidak terselesaikan, bagaimana Tang Yi pergi? Singkatnya, sangat kusut. Setelah berpikir sebentar, Ziyunyan melirik Tang Yi di kejauhan dan bertanya ke arah Sangguan Siyu. Tang Yi masih tunanganmu? Baik. Sangguan Siyu mengangguk dan berkata, kami telah sepakat selama setengah tahun. Jika saya memenangkannya setelah setengah tahun, maka saya akan pensiun dari pernikahan. Jika saya kalah, maka biarkan dia yang mengurusnya. Saat ini kami belum mencoba bertarung, sehingga kontrak pernikahan belum dikembalikan. Ini mudah ditangani. Setelah mendengar ini, Ziyunyan berkata, karena dia masih tunanganmu, maka kamu dapat berbicara dengannya tentang hal itu dan melupakannya. Biarkan dia pergi dengan cepat. Wajah Ziyunmen kita telah dihilangkan hari ini dan tidak bisa lagi menjadi lebih buruk. Selain itu, jangan menyebutkan masalah perceraian. Lagi pula, kekuatan Tang Yi sudah cukup untuk Anda, tetapi Anda tidak cukup baik untuknya, jadi Anda tidak harus kehilangan kontrak pernikahan ini. Yang ini. Mendengar ini, Sangguan Siyu tampak sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah mengusulkan untuk pensiun dari pernikahan. Ketika saya lebih kuat, saya tidak ingin menikah, dan ketika saya melihat bahwa orang lain lebih kuat, saya ingin menikah. Ini terlalu sombong dan terlalu licik. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah berpikir sebentar, Sangguan Siyu akhirnya membuat keputusan, mengangguk, dan berkata kepada Ziyunyan. Tenang, Guru, setelah semua, masalah ini karena saya. Saya akan segera menyelesaikannya. Saya akan pergi ke Tang Yi dan memintanya untuk pergi secepat mungkin. Pada saat yang sama, saya pasti akan membiarkan dia memberi kami penjelasan untuk Ziyunmen. Mengatakan itu, Sangguan Siyu terbang tiba-tiba, dan pergi ke arah Tang Yi Fei di sisi lain. Namun, karena malu, Sangguan Siyu tidak jatuh di sisi Tang Yi atau di tanah, tetapi mendekati Tang Yi. Setelah mencapai jarak tertentu di mana dia bisa berbicara, dia melayang di udara dan memandang Tang dari atas. Melihat Sangguan Siyu mengambang di depannya dengan cara yang superior, dia bahkan enggan untuk turun dari udara. Tang Yi mengerutkan kening, dan keengganannya terhadap Sangguan Siyu semakin kuat. Tidak mau turun. Kemudian aku akan terbang. Sampai sekarang, kekuatan Tang Yi berkali-kali lebih kuat daripada Sangguan Siyu. Mereka sudah benar-benar menghancurkan Sangguan Siyu. Bagaimana dia masih lebih pendek dari Sangguan Siyu? Bahkan jika dia hanya berdiri tegak, Anda tidak bisa terbang lebih tinggi.
Tang Yi tidak akan pernah membiarkan Sang Guan Xiyu berdiri lebih tinggi darinya, atau membiarkan Sang Guan Xiyu terbang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, Tang Yi terbang dan terbang ke tingkat Sang Guan Xiyu. Namun, Sang Guan Xiyu tidak berpikir bahwa ketika dia terbang lebih tinggi dari Tang Yifei, hal ini akan menyebabkan masalah. Ketika Tang Yifei datang, dia tidak berpikir terlalu banyak, tetapi berkata kepada Tang Yi dengan emosi. Tang Yi, aku tidak mengharapkan kamu untuk benar-benar datang dalam setengah tahun, waktu itu ketika Anda setuju dengan saya pikir itu hanyalah lelucon. Saya tidak berharap Anda benar-benar datang ke perjanjian, dan itu masih seperti ini. Kenapa? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu tentang periode setengah tahun? Selain itu, Anda sangat terkejut ketika saya datang ke janji dengan cara ini. Apakah ini bukan karena kamu? Tang Yi mencibir dan ada sedikit ironi dalam kata-katanya. Aku tidak mengira kamu bercanda, aku hanya tidak berharap kamu memiliki pertumbuhan yang luar biasa, aku tidak berharap bahwa kekuatanmu telah tumbuh sampai dapat menembus gerbang Gunung Ziyunmen hanya dalam waktu setengah tahun, benar-benar mengejutkan saya, Sang Guan Xiyu menjawab dengan tenang. Jejak ironi dalam kata-kata Tang Yi, tentu saja, dia mendengarnya. Mendengar kata-kata ironis, Sang Guan Xiyu merasa sangat tidak nyaman di hatinya, tapi, dia tidak menunjukkan emosinya. Hehe, kamu datang untuk memberitahuku omong kosong ini. Tang Yi mencibir dan berkata dengan jijik. Saya tidak berpikir itu perlu, apa yang sudah terjadi dahulu, atau sekarang, itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa periode setengah tahun telah tiba pada saat ini, dan saya datang kepada Anda untuk janji ini. Kita harus menyelesaikan perjanjian dan membandingkannya. Apa? Setelah mendengar ini, Sang Guan Xiyu tampaknya tidak berpikir bahwa Tang Yi masih memikirkan tentang kontes saat ini. Dia sedikit terkejut. Setelah lama, dia pulih dan berkata, apakah kamu ingin mengadakan kontes? Adapun permintaan Tang Yi, Sang Guan Xiyu agak linglung dan agak sulit dimengerti. Tang Yidu telah datang ke gerbang gunung ke-10, dan sudah sulit diselesaikan dengan tuannya Ziyunyan, dan bahkan sedikit lebih baik. Dengan kekuatan seperti itu, kenapa dia masih ingin bertarung dengannya sebagai Raja Perang? Cerita bersambung di bawah ini. Dia hanya Raja Perang Bintang 5. Bagaimana dia bisa membandingkan dengan Tang Yi? Bukankah hasilnya jelas? Apalagi yang diperlukan untuk bertarung? Kalau tidak bertarung, lalu untuk apa aku datang ke gerbang Ziyun, kalau bukan untuk menyelesaikan perjanjian denganmu? Tanpa basa-basi lagi, silakan. Tang Yili harus menjawab. Tapi dengan kekuatanmu, aku tidak bisa menjadi lawanmu. Sang Guan Xiyu ragu-ragu untuk beberapa saat dan melanjutkan, sebenarnya, aku datang ke sini kali ini dan aku hanya ingin menjelaskan kepadamu. Perjanjian setengah tahun ini, dianggap saya yang kalah. Dan Anda tidak harus membatalkan pernikahan ini. Tidak perlu mundur. Apa maksudmu? Tang Yi menyipitkan matanya dan bertanya. Itu berarti kamu akan menang dalam setengah tahun, dan aku akan menjadi tunanganmu di masa depan. Sang Guan Xiyu berkata dengan tenang. Nada tampaknya Tang Yi melakukan penawaran besar. Tentu saja, Sang Guan Xiyu tidak pernah berpikir untuk menjadi istri Tang Yi, tetapi setelah melihat kekuatan Tang Yi hari ini, setelah berjuang lama di hatinya, ditambah kata-kata Ziyunyan, dia baru kemudian membuat keputusan seperti itu. Tunangan. Tang Yi memandang Sang Guan Xiyu dengan geli, merasa bahwa dia seperti badut, Sang Guan Xiyu terlalu memikirkan dirinya sendiri. Jika Anda mengatakan mundur dari pernikahan, Anda bisa mundur. Dan ketika Anda berkata tetap melanjutkan, maka akan dilanjutkan. Kamu pikir kamu siapa? Tidakkah kamu menganggap dirimu itu konyol? Tang Yi dengan sinis memandang Sang Guan Xiyu. Hah? Kenapa aku konyol? Tang Yi, aku mengakui bahwa aku meremehkanmu, tapi aku tidak berharap bakatmu menjadi begitu kuat. Hanya dalam setengah tahun, kamu bisa tumbuh hingga setinggi itu. Tapi, saya pikir tidak ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya lakukan. Awalnya, Anda tidak bisa berlatih. Dalam hal kekuatan Anda, itu sama sekali tidak layak bagi saya, jadi saya memilih untuk menceraikan Anda, tetapi sekarang, karena Anda sudah memiliki kekuatan yang kuat, Anda sudah bisa dan layak bagi saya, jadi kita bisa meneruskan pernikahan ini, apa yang salah dengan ini? Sang Guan Xiyu berkata dengan sangat santai, seolah-olah proposal perceraiannya itu bisa dibenarkan pada awalnya. Lalu kesalahannya adalah dia tidak tahu bakat Tang Yi begitu kuat. Setelah jeda, Sang Guan Xiyu melanjutkan.
Selain itu, aku jenius pertama dari Ziyun Gate selama ratusan tahun, dan juga murid kepala penjaga gerbang. Di masa depan, sangat mungkin saya akan mengambil alih sebagai penjaga gerbang, dan kamu, di usia yang begitu muda telah mencapai keberadaan yang dapat bersaing dengan panglima perang yang kuat. Kombinasi dari kami berdua adalah pertandingan yang dibuat di surga. Kami berdua saling mendukung, terlepas dari kekuatan atau status, di masa depan, kami pasti akan dapat mencapai tingkat yang tidak bisa dipanjat oleh siapapun. Cukup. Tang Yi berteriak keras, mencegah Sangguan Siyu terus berbicara, wajahnya penuh amarah yang tidak sabar. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi menatap Sangguan Siyu dengan kaget saat ini. Dia tidak menyangka Sangguan Siyu adalah wanita yang begitu sok suci, dan sangat nakal. Awalnya, Tang Yi tidak senang karena Sangguan Siyu pergi ke keluarga Tang untuk pensiun dari pernikahan. Dia merasa bahwa Sangguan Siyu mempermalukannya dan mempermalukan keluarga Tang. Pada saat ini, Tang Yi tidak sesederhana menjadi tidak bahagia, tetapi Sangguan Siyu membuatnya jijik sampai ekstrim. Tang Yi mengejek dalam benaknya dan ketika dia menatap Sangguan Siyu, Tang Yi menjadi semakin meremehkan dan semakin jijik. Apakah ada yang salah denganku? Sangguan Siyu bertanya-tanya. Dia tidak berpikir dia salah, dan dia tidak tahu mengapa Tang Yi tiba-tiba seolah-olah memandang rendah dirinya. Tidak ada yang salah, tapi sekarang kamu harus mengambil tindakan. Silakan gunakan seni bela diri terkuat dan sarana terbaikmu. Mari kita selesaikan periode setengah tahun dan akhiri permainan. Tang Yi berkata langsung. Wajahnya penuh ketidaksabaran, dan dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Sangguan Siyu. Mengapa? Sangguan Siyu membeku sesaat. Dia tidak berharap bahwa dia mengatakan begitu banyak, Tang Yi masih harus mencoba bertarung. Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa ada kompetisi yang sama sekali tidak perlu. Tidak ada alasan, karena ini adalah perjanjian, maka perjanjian itu harus diselesaikan, tolong tembak. Kata Tang Yi tanpa ampun. Apakah kita masih perlu menyelesaikan perjanjian? Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Dan pada saat kamu membuat perjanjian ini denganku, bukankah karena aku hanya ingin meninggalkan pernikahan ini? Sekarang aku sudah memutuskan seperti yang kamu inginkan. Menjadi tunanganmu, apa gunanya perjanjian ini? Sangguan berkata dengan bingung. Hehe Tang Yi mencibir dengan tidak bertanggung jawab. Dia membuat perjanjian ini bukan karena dia tidak ingin pensiun dari pernikahan ini, tetapi karena dia seorang pria, dan martabatnya tidak diizinkan diinjak-injak, lalu dia membuat kesepakatan seperti itu. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku katakan salah? Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Sangguan Siyu yang bingung bertanya lagi. Pada saat ini, Sangguan Siyu masih tidak berpikir ada yang salah dengan kata-kata dan pengertiannya, dan dia masih merasa sangat baik tentang dirinya sendiri dan merasa bahwa dia dalam kondisi baik. Aku menertawakanmu karena bodoh, menertawakanmu dengan sedih. Manakah dari matamu yang melihatku ingin menikahimu? Tang Yi bertanya dengan dingin. Apa? Mendengar kata-kata Tang Yi, Sangguan Siyu membeku lagi, alisnya mengkerut, bingung dan tidak percaya. Mengapa kamu tidak ingin menikah denganku? Lalu mengapa kamu tidak ingin bercerai? Dan, apa yang salah denganku? Tidak peduli penampilannya ataupun bakat, saya pikir, saya tidak kalah dengan wanita manapun. Oh, hanya benar sendiri. Tang Yi mencibir, dan berkata, cantik dan bakat, orang lain harus menikah. Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang dari 4 domain utama akan berbalik dan menyanjungmu? Apakah itu terlalu berharga untuk diri sendiri? Cerita bersambung di bawah ini. Aku tidak benar sendiri. Sangguan Siyu membantah kalimat itu, dan kemudian bertanya, karena itu masalahnya, aku akan bertanya padamu di Tang Yi, mengapa kamu menolak untuk mundur ketika aku pergi bercerai? Kamu tidak ingin menikah denganku, jadi kenapa kamu tidak setuju? Haha. Tang Yi hanya mencibir dan tidak terus berdebat tentang topik ini, karena dia merasa itu sama sekali tidak perlu. Kedua belah pihak tampaknya berdebat pada saat ini, dan suasana menjadi sangat memalukan dalam sekejap. Di kejauhan, karena Sangguan Siyu dan Tang Yi tidak berbicara sangat keras, jadi mereka tidak mendengar apa yang Sangguan Siyu dan Tang Yi bicarakan, mereka melihat bahwa mereka berbicara sepanjang waktu, dan kemudian mereka menutup telepon dari waktu ke waktu. Mencibir, itu benar-benar terlihat seperti pertengkaran pasangan. Melihat penampilan keduanya, keingintahuan Ziyunmen meningkat, mereka semua ingin tahu Tang Yi dan Sangguan Siyu.
Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun juga, hubungan, Sangguan Siyu adalah murid jenius dari Ziyun Gate, dan juga murid utama penjaga gerbang. Dia sangat cantik dan tidak bisa diabaikan. Saat ini, Tang Yi mencibir lagi, dengan menghina dia berkata, "Nah, jangan bicara omong kosong sekarang, mari kita lakukan. Periode setengah tahun sudah habis. Kita harus menyelesaikan dendam ini. Jika kita tidak melakukannya lagi, saya akan memperlakukan Anda sebagai abstain. Maka kamu harus menganggap bahwa aku abstain." Sangguan Siyu menggertakkan giginya, terlihat sangat marah. "Oh, apakah kamu ingat kondisi apa yang kamu janjikan ketika kamu setuju denganku? Kamu mengatakan bahwa jika kamu kalah, biarkan aku yang mengurusnya. Karena kamu membiarkan aku menjadi pemenang di saat ini, maka aku harus berurusan dengan Anda. Sekarang Anda berteriak 3 kali di depan umum, Anda seorang pelacur, dan sekarang Anda berlutut untuk memberi saya 10 koutao, maka masalah ini bisa dilupakan, dan keluhan kami sudah selesai," kata Tang Yi dengan mencibir. "Apa?" Mata Sangguan Siyu melebar, dia tidak berharap bahwa Tang Yi akan benar-benar mengatakan kondisi seperti itu, yang terlalu banyak, dan itu hanya mempermalukannya. Sangguan Siyu juga jenius pertama dari Ziyunmen. Dia juga seorang murid yang dapat tinggal di King Xinyuan. Dia juga adalah murid kepala master. Identitas seperti itu, bakat seperti itu, Tang Yi sebenarnya ingin dia berteriak 3 kali untuk menyebutnya pelacur. Lalu berlutut dan kau tahu 10 kali. Jika ini masalahnya, maka Sangguan Siyu benar-benar tidak perlu menjadi manusia di Ziyunmen. Bagaimana orang lain berpikir tentang dia di masa depan? Dia tidak mungkin untuk melakukan ini. Kamu mengatakan bahwa kamu abstain dan mengakui kekalahan, tetapi kamu juga mengatakan kamu membiarkan aku menanganinya, mengapa? Sekarang kamu tidak ingin mengakuinya lagi, kata Tang Yi ringan. Aku tidak, tetapi aku tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan, bantah Sangguan Siyu. Tampilannya sangat tidak berdaya. Karena itu tidak bisa dilakukan, ayo bertarung. Lengkapi perjanjian kita, selama aku menang, selama aku setuju, kata Tang Yi dengan kejam. Mengetahui bahwa celah kekuatan antara kedua belah pihak besar, tapi dia masih ingin melawan Sangguan Siyu. Kamu dan aku. Sangguan Siyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya, tetapi mengangguk, dan akhirnya setuju. Yah, karena kamu ingin berkelahi, maka mari kita berkelahi. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah berbicara, wajah Sangguan Siyu penuh dengan ketidakberdayaan. Oke, kalau begitu tolong lakukan itu. Tang Yi menyelesaikan postur penyambutan, dan kemudian membawa tangannya di punggung, jadi dia melayang dengan tenang di udara, berdiri tegak, seperti generasi tuan muda yang kaya. Melihat Tang Yi seperti ini, mengingat bahwa Tang Yi telah berulang kali memaksa dirinya untuk mengambil tindakan, Sangguan Siyu tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Hatinya sangat marah. Dia mendengus dingin, tangannya berdiri, dan dia terbang ke arah Tang Yi dengan satu telapak tangan, dia segera melawan Tang Yi. Gletser yang pecah menghancurkan telapak langit. Ledakan. Di telapak batu giok Sangguan Siyu, ada hawa dingin yang luar biasa, seperti gletser yang tidak pernah berubah, dan itu tampak mengerikan. Dengan ledakan telapak tangan, bahkan udara mengembun sebutir es. Namun, di hadapan telapak tangan Sangguan Siyu, Tang Yi tidak menghindar, dan bahkan menolak, jadi dia mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya, dan menggunakan dadanya sendiri untuk mengambil telapak tangan Sangguan Siyu. Bagaimanapun, ini hanya telapak tangan Raja Perang, yang dapat sepenuhnya ditahan oleh kekuatan tubuh saja. Ledakan. Telapak tangan Sangguan Siyu dicetak dengan kuat di dada Tang Yi. Namun, Tang Yi mengaitkan sudut mulutnya dan menatap Sangguan Siyu dengan sarkasme. Seluruh orang itu selamat dan sehat. Sebaliknya, Sangguan Siyu dikejutkan oleh serangan balik dari energinya sendiri. Sangguan Siyu terbang tak terkendali, sekitar 30 hingga 40 meter, dan kemudian berhenti. Jelas, Sangguan Siyu menyerang, jelas Tang Yi tidak melakukan apa-apa, dia biarkan Sangguan Siyu menyerang, tetapi pada akhirnya, Sangguan Siyu terkejut dan terbang keluar, dan juga terbang sejauh 30 hingga 40 meter sejauh ini mencengangkan. Pada saat yang sama, dapat juga dilihat seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Skenario seperti itu hanya bisa terjadi jika ada celah kekuatan yang sangat besar.
Sangguan Siyu menghentikan tubuhnya dan tetap di udara, wajahnya begitu muram dan galak, wajahnya yang dingin berubah merah, dan dia tampak sangat marah. Sangguan Siyu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Tang Yi. Lagi pula, Tang Yi bisa bermain melawan Kaisar Panglima Perang, dan kekuatannya sangat kuat. Bagaimana dia bisa mengatasi Panglima Perang Bintang 5? Kekuatan mereka berdua sangat berbeda, dan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun, karena kesombongannya, Sangguan Siyu bergegas menuju Tang Yi lagi dan menembak dengan marah. Selama penerbangan, tangannya menjentikkan dan mengambil Jinling Sword, pedang miliknya sendiri, dari ruang penyimpanan. Memegang erat pedang Jinling Siyu, Sangguan Siyu datang ke Tang Yi dengan suara keras, dia menikam ke arah Tang Yi. 36 hari keterampilan pedang Gang Ziyun. Ledakan. Dalam cahaya keemasan, ada cahaya dingin yang menakutkan bersinar terus-menerus, suara membelah udara, dengan roh pedang yang kuat, pedang Siyu Jinling terpesona di tangan Sangguan Siyu, dan kekuatannya terus menyilaukan. Pada saat ini Sangguan Siyu benar-benar mengeluarkan kekuatan 200%, dan 36 ki pedang kini berubah menjadi 37 ki pedang yang mengerikan. 37 ki pedang yang ditikam oleh Sangguan Siyu, masing-masing ki pedang menembak tubuh Tang Yi secara akurat, namun, tiba-tiba cahaya keemasan di tubuh Tang Yi menyala, dan semburan napas tajam mengaduk di sekitar tubuh Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak peduli seberapa Sangguan Siyu pecah, tidak peduli berapa banyak pedang ki yang menembak, itu tidak bisa melukai Tang Yi. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, tubuh Tang Yi terlalu kuat, bukan raja perang yang bisa menghancurkan pertahanan. Mendadak. Dang dang dang. Suara bentrokan logam terdengar, dan semua 37 pedang ki meletus, seolah ditusuk pada pelat besi yang keras, memicu percikan api, belum lagi menyebabkan kerusakan pada Tang Yi, bahkan ki pedang ini tidak bisa menembus pertahanan luar Tang Yi. Tang Yi juga punya pemikiran untuk mengejek Sangguan Siyu, jadi dia melayang pelan di udara dengan senyum sarkasme, tidak menghindar, dan tidak melawan, jadi dia membiarkan Sangguan Siyu menembak dengan bebas, seolah dia sedang menonton seorang badut, yang sangat konyol. Namun, semakin sedikit hasil dari penembakan itu, semakin banyak Tang Yi, dan ini membangkitkan amarah Sangguan Siyu dan memukul kebanggaan Sangguan Siyu. Meskipun Sangguan Siyu adalah seorang wanita, bagaimanapun, dia juga jenius pertama dari Ziyunmen, kepala master, dan calon master, bagaimana dia dapat dipandang rendah begitu banyak? Bagaimana dia bisa digoda seperti ini? Dia juga memiliki kesombongan dan harga diri. Pada saat ini kesombongannya, harga dirinya begitu terinjak-injak, bagaimana ia bisa menerimanya? Setelah 37 pedang ki tidak membuahkan hasil, Sangguan Siyu menggertakkan giginya, terbang kembali, dan mundur ke jarak tertentu. Kemudian, dia berteriak, kata-kata langit dan bumi adalah 3 ilmu pedang. Wows! Sangguan Siyu dalam ayunan penuh, dan menggunakan keterampilan seni bela diri satu tingkat yang digunakan oleh Deputi Master Tian Sun sebelumnya. Seni bela diri ini sebenarnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu, Tian Zijue, Bumi Zijue, dan Ren Zijue. Setengah tahun yang lalu, Sangguan Siyu hanya belajar di tahap awal. Namun, setelah pelatihan terus-menerus, penelitian terus-menerus, ditambah dengan bakat dan keterampilan pelatihan Sangguan Siyu yang kuat, hanya setengah tahun kemudian, ia mempelajari kekuatan kuat peringkat surgawi ini. Pada saat ini, Sangguan Siyu memegang pedang Siyu Jinling di tangannya, dan mengarahkannya ke langit. Ledakan. Langit dan bumi berubah warna lagi, langit yang baru saja tenang kembali mendidih, dan awan gelap yang tak terhitung muncul, membentuk pusaran besar, lapisan demi lapisan, sangat menakutkan. Namun, kekuatan pada saat ini jauh lebih kecil daripada ketika Tian Sun menggunakan seni bela diri ini. Wows! Ketika pedang dari Sangguan Siyu menunjuk ke langit, sinar cahaya dipancarkan dari pedang panjangnya. Awan ungu yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah menjadi energi murni, mengikuti sinar ini ke pedang panjangnya, membiarkannya pedang panjang itu menjadi sangat menyilaukan. Setelah beberapa saat, pergi dengan ledakan. Dengan teriakan ringan, Sangguan Siyu menyapu pedang panjang itu dengan keras, dan tiba-tiba, 3 awan pedang ungu keluar dari udara, dan terbang ke arah Tang Yi. Kecepatan pedang ki sangat cepat, dan ketajaman tak berujung membelah udara, dan menimbulkan suara ledakan di udara.
Seni bela diri ini, ketiga roh pedang ini, saat ini adalah metode terkuat yang Sang Guan Xiyu dapat lakukan. Awalnya, dia tidak bisa mengerahkannya. Karena berbagai alasan, dia mengerahkannya saat ini, dan dia juga mengerahkannya secara luar biasa. Ledakan. Tiga pedang ungu seperti awan meledak di tubuh Tang Yi, meledakkan gelombang besar, gelombang udara yang kuat jatuh, asap mengepul, menutupi sosok Tang Yi dalam sekejap, membuat Tang Yi tidak bisa terlihat dengan jelas, yang membuat orang bertanya-tanya tentang situasi Tang Yi. Ketika asap dan debu hilang, semuanya kembali bersih. Namun, sosok Tang Yi berdiri di tengah asap dan debu, dengan tubuh lurus dan wajah tersenyum, aman dan sehat. Tidak hanya dia aman dan sehat, Tang Yi tampaknya menjadi orang asing di debu, tidak peduli seberapa besar dan padat asapnya, tubuhnya tetap tidak ternoda dan tampak bersih. 816. Di sisi lain, melihat bahwa Tang Yi masih baik-baik saja, bahkan dengan seni bela diri terkuatnya, itu masih tidak dapat menyakiti Tang Yi, dan Sang Guan Xiyu sangat tidak berdaya. Tang Yi memberi perasaan untuk Sang Guan Xiyu pada saat ini, tampaknya, Tang Yi seperti gunung besar, yang sulit diguncang, tidak ada kelemahan atau celah. Perasaan ini membuat Sang Guan Xiyu sangat tidak nyaman dan mati lemas. Sekali waktu, Sang Guan Xiyu masih merupakan putri jenius yang bangga, dan kejeniusannya unik. Tang Yi seperti sampah di depannya, sekecil semut. Pada saat itu, dia merasa bisa menginjak Tang Yi dengan langkah ringan. Yang sangat mudah. Namun, dalam setengah tahun terakhir, dia tidak pernah berpikir bahwa bekas limbah telah berubah menjadi jenius tak tertandingi, dan identitas kedua belah pihak berubah secara instan. Perubahan seperti itu membuat Sang Guan Xiyu sangat tidak nyaman. Meskipun dia sudah tahu ini selama beberapa waktu, meskipun dia telah memaksa dirinya untuk menerima fakta ini selama beberapa waktu, tetapi, dia masih tidak bisa menerimanya pada akhirnya. Oh, Sang Guan Xiyu, bukankah kamu mengaku sebagai jenius pertama Ziyunmen? Bukankah bakatmu sangat tinggi? Kenapa hanya memiliki kesabaran seperti ini? Ini adalah cara terkuatmu. Aku tidak berpikir begitu, bahkan Anda tidak bisa menyakiti saya ketika saya tidak melawan, yang terlalu rendah. Selama setengah tahun, bagaimana dengan kekuatan yang Anda banggakan? Ini mengecewakan. Tang Yi mencibir lagi. Sang Guan Xiyu ingin membenarkan sesuatu, namun, dia tidak tahu harus berbicara apa. Kenapa tidak bicara? Kupikir akan seberapa bagusnya kamu dengan betapa berbakatnya kamu. Dan hari ini, kemampuanmu hanya begitu-begitu saja. Tang Yi melanjutkan dengan sarkastis. Tang Yi, kamu terlalu banyak menggertak orang. Sang Guan Xiyu yang menahan amarahnya, akhirnya mau tak mau menjawab. Apakah aku melakukan kesalahan? Ketika kamu pertama kali datang ke keluarga Tang, bukankah kamu pikir kamu lebih unggul? Bukankah kamu pikir kamu jenius? Bukankah kamu pikir aku tidak bisa lebih kuat dari kamu? Mengapa sekarang aku tidak mengakuinya? Tang Yi mencibir. Sang Guan Xiyu sangat tidak nyaman mendengar kata-kata Tang Yi, bagaimanapun, dia tidak dapat menjelaskannya. Pada saat ini, Tang Yi terus berkata, apa yang kamu tidak bisa bicara? Apakah aku benar, jadi kamu tidak bisa membantah? Haha, Sang Guan Xiyu, kamu hanya orang yang penuh dengan dirimu sendiri, dan tidak membawa orang lain ke matamu. Wanita dengan harga diri tinggi dan vulgar. Aku tidak. Kata-kata Tang Yi menjadi lebih dan lebih berlebihan, dan hati Sang Guan Xiyu menjadi lebih dan lebih marah. Apakah kamu tidak? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Kamu membawa seseorang ke keluarga Tangku untuk menggertak orang dan dengan paksa ingin menarik kontrak pernikahanmu, mengabaikan wajah keluargaku, mengabaikan wajah dan martabatku, apakah kamu lupa? Kamu hanya seorang wanita dengan bau busuk, dan sangat kejam. Tang Yi terus menyindir. Tidak, aku tidak. Kamu diam, Tang Yi, aku bukan wanita seperti itu, apalagi yang kejam. Sang Guan Xiyu berteriak kelelahan, dan sepertinya emosinya sedikit di luar kendali. Story continues below. Namun, Tang Yi terus mengatakan, mengapa tidak tahan dengan ini? Ini adalah esensi Anda, tidak membiarkan saya mengatakannya. Jika Anda tidak membiarkan saya mengatakannya, saya akan menjadi lebih suka untuk mengatakannya. Anda pikir Anda cantik, kan? Sangat unik, bukan? Haha, Anda benar-benar unik. Seorang wanita seperti Anda mengenakan kulit yang indah, tetapi seperti ular beracun, benar-benar unik. Cukup, diam. Sang Guan Xiyu memerah, dan tubuhnya gemetaran karena marah. Namun, Tang Yi masih mengabaikan Sang Guan Xiyu, masih berkata,
Sangguan Siyu, Anda pikir Anda lebih unggul, dan status Anda tinggi. Bahkan, itu hanya anak dari keluarga kecil. Melihat dirimu tinggi, apa hebatnya? Kamu hanya cukup. Aku bertarung denganmu. Sangguan Siyu akhirnya tidak tahan lagi, memotong kata-kata Tang Yi, lalu menggerakkan tubuhnya, dan kemudian bergegas menuju Tang Yi. Sangguan Siyu yang tenang, yang sombong, glamor dan cantik, telah kehilangan ketenangan dan alasannya saat ini. Sangguan Siyu menggigil oleh kata-kata Tang Yi yang melukai harga dirinya, sekarang dia hanya ingin melampiaskan amarah dan amarahnya. Sangguan Siyu sekarang melihatnya. Tang Yi berkata berulang kali untuk menyelesaikan janji, bahkan jika dia mengakui kekalahan, itu bukan janji untuk diselesaikan, tujuan sebenarnya adalah untuk mempermalukannya. Oh, kesal dan marah. Itu bagus, lalu tembak, aku hanya akan berdiri untuk melihat apakah kamu bisa mengalahkanku. Tang Yi tersenyum dengan jijik. Tang Yi, kamu mati. Sangguan Siyu tersipu dan menggertakkan gigi peraknya, dia bergegas menuju Tang Yi, dia benar-benar menyingkirkan pedang Siyu Jinling, jadi dia meremas sepasang telapak tangan giok tanpa menggunakan seni bela diri, hanya menggunakan kekuatan tangan murni, membanting ke arah Tang Yi, dan mencetak telapak tangan di tubuh Tang Yi. Tang Yi memandang Sangguan Siyu dengan sarkastis, dan membiarkannya menembak. Dan Sangguan Siyu tampaknya telah kehilangan alasannya karena amarahnya, seolah-olah dia gila. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti Tang Yi, tetapi dia masih melakukannya. Sangguan Siyu terus menyerang Tang Yi tanpa berhenti sejenak, dan setelah beberapa saat, dia tidak tahu sudah berapa banyak telapak tangan yang dia ledakkan ke Tang Yi, sampai semua telapak tangannya terluka, namun, dia tidak berhenti. Gunakan telapak tangan kanan saat telapak tangan kiri patah, dan gunakan kaki saat kedua telapak tangan patah. Sangguan Siyu masih menggunakan cara melukai diri sendiri untuk menyerang seperti orang gila. Di kejauhan, para murid gerbang Ziyun tercengang, mereka tidak bisa memikirkannya, biasanya berdiri tinggi di atas mereka, Sangguan Siyu, yang acuh tak acuh terhadap segalanya, benar-benar akan menunjukkan sisi gila seperti itu. Dia masih harus berjuang walaupun hanya untuk melukai dirinya sendiri, ini terlalu gila, terlalu masokis. Melihat adegan ini, mereka sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Sangguan Siyu dan Tang Yi. Tang Yi melihat ekspresi gila di Sangguan Siyu, dia tidak merasa banyak, satu-satunya hal adalah menghina. Dia mencibir dan berkata kepada Sangguan Siyu. Tidak berguna, dengan kekuatan Anda tidak dapat membahayakan saya sama sekali, semua tindakan sia-sia, jarak antara Anda dan saya terlalu besar, tidak peduli kekuatan dan bakat Anda, itu sia-sia. Namun, Sangguan Siyu tidak tergerak, dia masih terus menembak. Melihat bahwa Sangguan Siyu tidak memperhatikan dirinya sendiri, dan masih melakukan pelanggaran, Tang Yi tidak marah karena dia tahu bahwa tujuannya tercapai, dan dia membuat Sangguan Siyu marah. Story continues below. Sama seperti apa yang dipikirkan Sangguan Siyu, Tang Yi memaksa Sangguan Siyu untuk mempermalukan dan menggunakan kata-kata untuk mempermalukan Sangguan Siyu, tujuan dari semua ini adalah untuk membalas Sangguan Siyu dan melepaskan rasa malu karena mengundurkan diri setengah tahun yang lalu. Tang Yi sengaja melakukannya. Pada saat ini, Tang Yi sangat puas melihat kemarahan dan rasa sakit seperti itu di Sangguan Siyu. Dia merasa bahwa segala sesuatunya hampir selesai, dan terlepas dari apakah Sangguan Siyu masih menyerang dengan gila, dia menjentikkan tangannya dan mengambil selembar kertas dengan banyak kata yang tertulis di atasnya. Ini adalah kertas perjanjian pernikahan. Dia ingin membatalkan pernikahannya dengan Sangguan Siyu. Dalam pandangan Tang Yi, seorang wanita seperti Sangguan Siyu cantik dan berbakat, tetapi dia tidak layak untuknya. Tang Yi tidak menyukai wanita yang kejam dan sok suci. Sangguan Siyu, tahukah kamu apa ini? Setelah Tang Yi mengeluarkan kertas perjanjian itu, dia mengguncangnya di depan Sangguan Siyu dan bertanya. Tapi Sangguan Siyu tidak menjawab, dan masih menyerang. Tang Yi tidak peduli, dan berkata pada dirinya sendiri, tidakkah kamu selalu ingin menceraikanku? Bukankah kamu tidak puas dengan pertunangan ini? Pada saat ini, seperti yang kamu inginkan, ini adalah apa yang kamu inginkan. Mendengar kata-kata Tang Yi, gerakan Sangguan Siyu sedikit terhenti, tapi dia masih melanjutkannya. Tang Yi mengabaikannya dan berhenti sebentar. Tang Yi menggunakan sedikit kekuatan untuk membuat suara selebar mungkin, dan kemudian melanjutkan. Sangguan Siyu, ini surat kontrak pernikahan.
Dengan mengatakan itu, Tang Yi mengguncang kertas dan menyebar seluruh kertas di depannya, sehingga Sangguan Siyu dapat dengan jelas melihat konten di atas. Mendengar kata-kata itu, Sangguan Siyu akhirnya berhenti dan menatap kertas kontrak di tangan Tang Yi dengan mata terkejut. Sepasang tangan batu gioknya menjadi bergetar dan berlumuran darah akibat serangan yang terus-menerus, sehingga mereka menggantung di udara. Wow! Di kejauhan, karena apa yang dikatakan Tang Yi, itu menggunakan sedikit sarana, dan suara itu begitu keras sehingga semua murid gerbang Ziyun di depan gerbang gunung ke-10 mendengarnya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tang Yi, para murid gerbang Ziyun mereka semua gempar. Kertas kontrak. Kontrak apa? Apa yang terjadi? Apakah itu adalah kontrak perceraian? Apa hubungan antara pria itu dan guru Siyu? Mengapa orang itu tiba-tiba mengeluarkan kertas kontrak? Pria itu adalah suami saudara perempuan Siyu. Tidak mungkin. Kenapa aku tidak tahu ini? Ya Tuhan, saudari Yu sudah menikah namun, aku tidak tahu tentang ini, dan aku masih bermimpi bahwa aku bisa bersama saudara perempuanku suatu hari. Bahkan jika kamu belum menikah, kamu hanya bisa memikirkannya. Tidak, aku mendengar bahwa saudara perempuan Siyu tidak puas dengan pernikahan ini. 6 bulan yang lalu, di bawah kepemimpinan para penatua sekolah, dia kembali dan mengakhiri kontrak pernikahannya. Ya, aku juga mendengar bahwa sepertinya ada hal seperti itu. Tidakkah saudara perempuan Siyu membatalkan pernikahan? Tidak jelas, ketika guru dan saudari Siyu turun gunung untuk pensiun, ketika guru dan saudari Siyu kembali dari pembatalan pernikahan, mereka segera memasuki latihan pintu tertutup di King Xinyuan, jadi tidak ada yang tahu hasilnya. Cerita bersambung di bawah ini. Di sisi lain, apakah kamu akan mengistirahatkanku dari pernikahan? Mendengar kata-kata serius Tang Yi dan melihat kertas kontrak di tangan Tang Yi, Sangguan Siyu akhirnya menemukan jejak kebijaksanaan dari kegilaan, beberapa bergetar dan beberapa kata yang tidak dapat dipercaya. Tang Yi mencubit kertas kontrak di tangannya dan berkata sambil mencibir. Sangguan Siyu, ketika Anda datang ke keluarga Tang saya untuk bercerai, apakah Anda pernah memikirkan hari seperti itu? Sekarang saya ingin mengumumkan di depan semua orang bahwa Anda telah diceraikan oleh saya keluarga Tang tidak akan pernah menjadikan Anda sebagai menantu mulai sekarang. Mulai hari ini, Anda tidak akan ada hubungannya dengan saya. Seperti sebelumnya, Tang Yi menggunakan cara untuk meredakan suara sehingga seluruh gerbang gunung ke-10 mendengar kata-kata Tang Yi. Pada saat yang sama, ia meremas Siusu dan menjentikkan ke arah Sangguan Siyu, dan kemudian Siusu melayang ke tangan Sangguan Siyu. Wow! Mendengar kata-kata Tang Yi, Sangguan Siyu belum menanggapi, dan semua murid di gerbang Ziyun kesal lagi. Semua orang tidak berharap bahwa Tang Yi adalah orang yang ingin pensiun sebelum Sangguan Siyu. Dahulu, Sangguan Siyu ingin pensiun, tetapi sekarang, itu benar-benar diambil oleh orang lain, dan identitas kedua belah pihak berubah dalam sekejap. Luar biasa. Namun, Sangguan Siyu mendengar kata-kata Tang Yi, dan kemudian melihat buku Haf di tangannya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Tang Yi dengan gigi dan cakar, dan pada saat yang sama berteriak, Tang Yi, aku akan membunuhmu. Tang Yi, aku akan membunuhmu, kamu berani melepasku, kamu berani melepaskanku. Wajah Sangguan Siyu terasa berat, dan dia masih menarik pakaian Tang Yi, menamparkan dan menggigit Tang Yi. Tang Yi diam-diam melihat semua ini dan berkata dengan tenang. Tidak ada gunanya, Anda tidak bisa menyakiti saya, oke, periode 6 bulan kami telah diperbaiki, dan kemudian hubungan saya dengan Anda telah diselesaikan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini segala sesuatu. Tang Yi, aku membunuhmu, aku ingin membunuhmu, kamu berani melepasku, kamu berani melepaskanku. Namun, Sangguan Siyu tidak mendengarkan kata-kata Tang Yi, masih merobek-robek Tang Yi seperti tikus. Apakah kamu tidak berhenti? Tang Yi berkata dengan dingin. Sangguan Siyu terus berbicara. Benar-benar berhenti. Tang Yi mengerutkan kening, meskipun serangan seperti Sangguan Siyu tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya, tapi itu terlalu menjengkelkan untuk menghadapi air mata Sangguan Siyu seperti wanita gila. Namun, mendengar kata-kata Tang Yi, Sangguan Siyu masih tidak berhenti, dan dia mengipasi wajah Tang Yi dengan tamparan, seolah-olah dia ingin memukul wajah Tang Yi. Dihadapkan dengan tamparan di Sangguan Siyu, meskipun tamparan ini tidak dapat membahayakan Tang Yi, tetapi sebagai seorang pria, wajah Tang Yi sangat penting bagi pria.
Bagaimana Tang Yi membiarkan Sang Guan Xiu menamparkan muka? Tempat lain dapat dimainkan dengan santai, tetapi Tang Yi tidak akan membiarkan orang menyentuh. Jadi, ketika Sang Guan Xiu Yi menamparkan, Tang Yi mengulurkan tangan dan menerima tamparan itu. Apakah kamu cukup? Tang Yi berkata dengan dingin, dengan sedikit amarah di suaranya. Namun, tanpa diduga, setelah tangan batu giok Sang Guan Xiu ditangkap oleh Tang Yi, dia benar-benar berhenti menyerang, dan wow, menangis. Lalu air mata mengalir, melolong dan menangis, dan tangisan itu mengguncang Sino. Dan itu terdengar tragis seperti kedengarannya, dan keluhan sebanyak mungkin. Ah! Melihat Sang Guan Xiu menangis dan menangis, Tang Yi juga tertegun sejenak, agak bingung. Dia tidak menyangka bahwa Dewi ini, yang biasanya tinggi di atas tanah, terlihat dingin dan tidak peduli apapun, sebenarnya menangis selain menjadi gila seperti tikus, dan masih menangis sangat sedih. Yang ini. Tang Yi sedikit bingung, menghadapi lolongan Sang Guan Xiu, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, tangan kanan Sang Guan Xiu tiba-tiba terbebas dari belenggu Tang Yi, dia memeluk Tang Yi sekaligus, dan merintih. Tang Yi, aku salah, aku benar-benar salah, jangan istirahatkan aku, jangan istirahatkan aku, oke. Aku salah, aku mengakuinya padamu. Apa? Melihat Sang Guan Xiu tiba-tiba menunjukkan gerakan wanita kecil seperti itu, melihat Sang Guan Xiu tiba-tiba memeluk dirinya sendiri, Tang Yi bahkan lebih gelisah. Mengenai fakta bahwa Sang Guan Xiu akan dia permalukan di depan umum, Tang Yi benar-benar memikirkan hasilnya, namun hasilnya sekarang tidak sama dengan yang dia bayangkan. Menghadapi situasi seperti itu, Tang Yi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, dan benar-benar malu. Di sisi lain, melihat Tang Yi tidak berbicara, Sang Guan Xiu memegang Tang Yi, dan bersandar di dada Tang Yi, sambil merintih, dia berkata lagi dengan menyedihkan. Tang Yi, jangan hentikan aku mohon padamu jangan melepasnya, oke, saya benar-benar tahu itu salah. Bahkan jika saya kehilangan waktu ini, apa yang Anda ingin saya lakukan di masa depan? Saya akan mendengarkan Anda, saya hanya banteng dan kuda. Saya. Hah. Dengarkan semuanya. Apakah kamu ingin menjadi sapi atau kuda? Apa saja? Tanya Tang Yi. Selama kamu tidak menghentikanku, kita adalah hubungan antara suami dan istri, yang kamu inginkan, semuanya baik-baik saja. Sang Guan Xiu mengeluarkan air mata kristal sambil memerah, berkata dengan terisak. Tapi aku tidak ingin apa-apa, aku hanya tidak ingin memiliki hubungan dengan kamu, dan mulai sekarang, jalan akan naik dan turun, dan kamu dan aku akan pergi ke setiap sisi, kata Tang Yi acuh tak acuh. Jangan lakukan ini, jangan. Sang Guan Xiu menggelengkan kepalanya dan menolak, memegang tangan Tang Yi lebih erat, dan tangisan semakin keras, dan air mata terus menetes ke pakaian Tang Yi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.